Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi pada mata kuliah promosi kesehatan. Ya, jadi ini mungkin kita akan membahas tiga hal pada atau tiga kali pertemuan pada konsep tentang media pembelajaran pada mata kuliah promosi kesehatan. Ya. Jadi sebelum kita bahas secara detail apa saja sih media pembelajaran, bagaimana teknik ataupun cara atau pelaksanaannya. Jadi media pembelajaran itu sebagaimana seperti yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya setiap proses pembelajaran itu tidak lepas dari yang namanya alat bantu. Alat bantu itu bisa alatnya, bisa caranya, ya. Nah, ini kita sebut sebagai media pembelajaran. Nah, tujuannya untuk apa? Perlu ada media pembelajaran. Tujuannya adalah membantu atas apa atau pesan yang akan kita sampaikan kepada audiens itu biar lebih mudah tersampaikan atau audiens itu lebih gampang menerima dengan contoh baik itu alat ataupun kegiatan yang pada prinsipnya adalah untuk mencapai tujuan pada sharing knowledge yang akan kita sampaikan kepada audiens. Ya. Jadi ini kita perlu yang namanya media pembelajaran. Jadi kalau kita melakukan sebuah implementasi tanpa adanya media pembelajaran kepada pasien, misal ini kita simulasikan antara perawat dan pasien, ya berarti di situ hanya ada yang namanya teknik wawancara saja, ya. Tetapi seharusnya teknik wawancara itu juga dilengkapi, diimbangi dengan atau dibantu dengan adanya media pembelajaran. Sehingga apa yang kita sampaikan kepada audiens lebih cepat diterima, kemudian lebih efektif dari segi waktu, ya, kemudian memudahkan kita untuk mengeksplor edukasi yang akan kita sampaikan, sehingga pelaksanaannya berjalan secara optimal. Ya. Untuk itu perlu yang namanya media pembelajaran. Jadi nanti teman-teman bisa menerapkan beberapa media pembelajaran. Dan mungkin ada beberapa media pembelajaran yang sebenarnya teman-teman sudah melaksanakan, sebenarnya teman-teman sudah pernah melakukan dan sudah sering bahkan, ya, tetapi secara konseptual itu belum tahu bahwa ini adalah masuk dalam teoritis pada promosi kesehatan. Oke, kemudian apa metode pembelajaran, ya? Apa metode dan media pembelajaran? Jadi cara menyajikan materi pendidikan atau pelatihan kepada sasaran atau audiens untuk mencapai tujuan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi bagaimana kita menyajikan suatu materi atau suatu konsep kepada audiens, ya, baik itu kegiatan pendidikan kesehatan ataupun kegiatan workshop atau kegiatan pelatihan kepada sasaran atau audiens itu akan lebih mudah, sampai kepada audiens. Arti kata sampai itu berarti apa? Berarti kita merujuk pada konsep komunikasi. Ya. Merujuk pada konsep komunikasi itu berarti ada ikan, komunikator, pesan, feedback. Nah, kalau pesan yang kita sampaikan itu bisa lebih mudah diterima, ya, otomatis kita juga akan cepat mendapatkan yang namanya feedback dari audiens, karena tujuan akhirnya atau di dalam kriteria hasil pada pelaksanaan suatu proses pendidikan kesehatan itu harus ada yang namanya feedback. Artinya apa? Yang kita laksanakan, ya, kalau kita mau penyuluhan tentang hipertensi misalkan, yang kita laksanakan itu harus mendapatkan hasil yang bisa diukur atau hasil yang terukur. Ya. Terukur itu dalam aspek apa? Apakah dari segi kualitatifnya atau dari segi kuantitasnya? Ya keduanya kita gali, kita kaji biar ada feedback, ada umpan balik dari audiens yang sudah kita berikan penyuluhan ataupun pendidikan kesehatan. Misalkan dalam hal ini saya sendiri antara dosen dengan mahasiswa, bentuk umpan baliknya atau bentuk feedbacknya ya berarti pada nilai ujian mahasiswa. Itu artinya terukur. Ya. Nilai-nilai ujian mahasiswa itu adalah bentuk potret dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa.
Nah, ukuran nilai itulah yang dijadikan sebagai feedback. Nah, sama ketika kita melakukan penyuluhan atau melakukan pendidikan kesehatan harus terukur hasilnya. Jadi kalau di dalam pre-planning itu ya kemarin mungkin dari Bu Rayu Winarti juga sharing tentang bagaimana cara pembuatan pre-planning ya, atau persiapan sebelum melakukan pendidikan kesehatan. Di situ ada target capaian atau ada evaluasi proses. Evaluasi prosesnya itu berarti misalkan 75% warga bisa menjawab tentang bagaimana pengertian hipertensi. 75% warga bisa menjawab tentang penyebab hipertensi. 75% warga bisa menjawab tentang tanda dan gejala, komplikasi dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari yang namanya evaluasi. Ya. Jadi evaluasi itu harus benar-benar bisa terukur, ya. Harus benar-benar bisa terukur. Nah, ini salah satu dari tujuan kenapa kita harus tepat ya dalam menyampaikan pembelajaran dengan metode yang sesuai. Sesuai ini sesuai bagaimana? Sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan kebutuhan audiens yang pada saat itu kita melakukan penyuluhan kesehatan. Sehingga dengan adanya metode yang tepat, dengan adanya media yang sesuai, itu kita akan mendapatkan hasil yang terukur ya, melalui feedback dari audiens. Jadi disitulah pentingnya yang namanya metode pembelajaran serta media pembelajaran. Kemudian macam-macam metode pembelajaran, ya ini contoh-contoh yang mungkin saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi pada prinsipnya ini teman-teman sebenarnya sudah pernah melaksanakan ya, bahkan sudah sering melakukan ya, apalagi yang mungkin aktif di organisasi tentu kegiatan-kegiatan pembelajaran ini sudah tidak asing lagi ya karena sudah sangat sering dilaksanakan. Jadi misalkan diskusi, simulasi ya. Kalau diskusi, simulasi, demonstrasi, kemudian ada sumbang saran, ada ceramah ya. Di situ kan tentu pasti ada proses-proses yang bisa kita analisa mulai dari analisa perencanaan sampai dengan analisa hasilnya. Meskipun terkesan hanya diskusi ya berarti tetap harus ada hasil yang terukur. Kalau diskusi tidak ada hasil ya berarti namanya bukan diskusi, namanya hanya ngobrol-ngobrol aja. Nah, diskusi di sini adalah atau semuanya di sini, diskusi, simulasi, demonstrasi, saran, ceramah, ini prinsipnya adalah dalam rangka melaksanakan sharing knowledge kepada audiens ya. Jadi kalau diskusi berarti mungkin ciri khasnya adalah audiens kita libatkan ya. Kita libatkan dalam memberikan sumbang saran, masukan dan lain sebagainya. Kalau simulasi mungkin kita bisa dengan mencontohkan terlebih dahulu ya. Kita bisa mencontohkan bahwa kegiatannya seperti ini sehingga audiens itu lebih gampang menerima. Kemudian kalau demonstrasi ya, demonstrasi itu kita lebih cenderung mencontohkan yang praktek ya. Kalau simulasi itu lebih cenderung mencontohkan yang langkah-langkah biasanya. Kemudian kalau demonstrasi lebih cenderung mencontohkan yang praktek, sumbang saran ini pelibatan juga sama dengan diskusi. Kemudian ceramah ini biasanya melihat sasaran yang tepat. Nah, dari beberapa macam-macam metode pembelajaran ini tentu kita tetap harus berorientasi atau merujuk pada teoritis lainnya, seperti halnya pada tipe pembelajaran atau tipe belajar pada individu. Tipe belajar pada individu itu seperti apa sih? Ya, nah itu harus kita masukkan unsur-unsur itu sehingga mau tipe kinestetik, auditori sampai dengan visual itu bisa menerima dengan mudah. Jadi termasuk pada tahapan perkembangan dalam belajar ya. Kemarin kan juga sudah kita bahas bahwasanya setiap tahapan tumbuh kembang itu juga mempunyai cara belajar yang tentu akan berbeda dan perbedaannya sangat signifikan ya antara rentang usia sekian sampai sekian itu tentu akan sangat signifikan perbedaannya karena
berkaitan dengan kemampuan baik motorik halus ataupun motorik kasar. Apalagi nanti kalau sudah pada pasien-pasien atau audien yang lansia, ya, tentu sudah mengalami penurunan dan itu kita harus terapkan dan kita harus menjadi dasar atau pertimbangan dalam kondisi tersebut. Kemudian faktor yang dipertimbangkan dalam memilih metode, ya selain itu tadi yang secara kaitannya dengan teoritis lain, yang pertama itu adalah jenis pokok bahasa. Jenis pokok bahasanya apa nih? Ya, berarti kita harus melihat dulu sasaran kita siapa. Kalau sasaran kita lansia, ya berarti jenis pokok bahasanya berarti harus yang menarik menurut lansia, bukan menarik menurut kita ya. Kalau menarik menurut kita itu berarti yang butuh kita atau yang butuh pemateri. Tapi kalau menarik menurut lansia, ya itu ya berarti kebutuhan disesuaikan dengan pelaksanaan metode disesuaikan dengan kebutuhan lansia itu. Misal kita mau menentukan jenis pokok bahasan pada audien yang notabene semuanya lansia tanpa melakukan analisis kajian dulu bahwa lansia ini dalam lansia yang dengan masalah kesehatan apa ya kata-kata. Kalau kita penyuluhan itu kan tidak serta-merta berdasarkan analisis dulu ya, tetapi kadang di depan kita sudah ada audien. Audien ternyata lansia, ternyata kita mau penyuluhan tentang PHBS misalkan. Perilaku hidup bersih sehat misalkan. Kalau lansia ya mungkin ada yang tertarik, mungkin dan lebih banyak yang tidak tertarik karena PHBS itu bukan lingkup lansia yang membuat tertarik. Kenapa? Karena masalah-masalah yang dialami lansia terkait dengan kesehatan itu bukan pada PHBS-nya. Meskipun PHBS juga menjadi salah satu ya, tetapi mungkin pada masalah-masalah yang sifat medisnya multipatologi ya, atau masalah-masalah penyakit kronis itu yang mungkin akan lebih tertarik, atau pada hal-hal yang sifatnya psiko dan spiritual itu akan lebih menarik kepada lansia, termasuk pada teknik-teknik metode lain yang bisa diterapkan, misalkan dengan terapi aktivitas kelompok, ya, kemudian kegiatan-kegiatan yang melibatkan lansia, yaitu itu malah akan lebih tertarik atau lansia akan lebih tertarik. Jadi jenis pokok bahasan itu bisa ditentukan setelah kita tahu dulu sasarannya itu siapa. Kalau sasarannya anak-anak, kita berikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi, tentu juga anak-anak tidak akan tertarik juga. Sehingga faktor ini yang sangat mempengaruhi. Kemudian jumlah peserta, ya. Jumlah peserta ini juga pengaruhnya besar, karena jumlah peserta ini kita harus menyesuaikan atau kita harus merujuk pada teknik yang akan kita gunakan. Semakin besar jumlah peserta, ya berarti teknik yang kita gunakan juga harus ikut menyesuaikan. Tekniknya maksudnya seperti apa? Teknik yang paling efektif. Efektif itu berarti kita mempertimbangkan juga alat kita. Sarana prasarana yang sudah ada itu apa? Kalau jumlah pesertanya 40, kemudian kita hanya pakai flip chart atau lembar balik, ya bahkan lembar baliknya kecil ya, mungkin ukuran F4 gitu ya, tidak akan efektif. Tidak akan efektif karena jangkauan 40 audien itu sampai dengan kertas ukuran F4 itu sangat tidak memungkinkan. Kalau mungkin audiennya hanya individu, ya kita melakukan penyuluhan kesehatan pada pasien individu, ya mungkin nggak ada masalah ya, meskipun itu menurut saya tetap kurang maksimal lah ya. Harusnya media pembelajaran itu juga harus besar, yang bisa dibaca ya, yang bisa membantu pada proses penyuluhan. Jadi jumlah peserta ini juga sangat mempengaruhi. Kalau sarana prasarananya memungkinkan, jangankan 40 ya, mungkin 500 audien saja mungkin kita masih tetap bisa optimal di dalam memberikan penyuluhan kesehatan. Kemudian faktor yang dipertimbangkan dalam memilih metode selanjutnya itu adalah pada pengetahuan awal atau pengetahuan awal audien atau peserta. Ya. Jadi begini, kemarin juga sudah saya singgung, sebelum kita melakukan penyuluhan kesehatan atau melakukan pendidikan kesehatan, yang kita lakukan itu apa sih? Atau sebelum kita melakukan penelitian, yang kita lakukan itu apa sih? Pasti melakukan analisis
studi pendahuluan. Ya. Sama ketika kita mau melakukan penyuluhan kepada pasien atau pada audien, berarti kita harus melakukan analisis pengetahuan awal audien atau peserta. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita berikan itu benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Bahkan kita mau melakukan penyuluhan hipertensi. Bapak Ibu ada yang sudah tahu tentang hipertensi, ternyata 95% sudah tahu tentang pengertian hipertensi. Gejala, penyebab, komplikasi, ya. Itu ternyata sudah tahu. Yang belum tahu itu hanya pada penata laksanaan diet hipertensi di rumah. Jadi teman-teman harus sampingkan tentang konseptualnya, tetapi pada penata laksanaan diet hipertensinya yang diutamakan atau yang kita berikan kepada audien. Ya. Jadi ini penting, persepsi itu penting. Sehingga apa yang kita berikan ini benar-benar efektif ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh audien atau oleh peserta. Kemudian waktu dan fasilitas, ya, waktu dan fasilitas ini juga perlu dipertimbangkan di dalam menentukan metode apa yang tepat yang akan kita berikan. Ya. Kalau waktunya hanya 30 menit, ya jangan ditambah antara ceramah dan tanya jawab, kemudian ditambah demonstrasi, kemudian masih ditambah simulasi. Waktunya kan hanya 30 menit. Berarti cari metode yang paling tepat, yang efektif, yang efisien, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien, fasilitas tadi ya, termasuk media. Nah ini teman-teman, saya ingatkan ada beberapa banyak lah ya, banyak mahasiswa yang penyuluhan itu sebelum penyuluhan selesai sudah di-share tentang apa itu namanya leaflet ya. Padahal leaflet itu harusnya diberikan setelah kita melakukan penyuluhan. Harapannya apa? Harapannya adalah sebagai catatan kecil ya, atau sebagai buku saku kecil lah ya, yang nanti bisa dibuka oleh audien kapanpun ketika sudah tidak ada kita sebagai pemateri. Jadi misalkan di rumah tadi ternyata ada yang melakukan penyuluhan tentang hipertensi. Nah kalau sudah sampai rumah pengen tahu ya yang dibuka adalah apa leafletnya. Jadi jangan memberikan leaflet sebelum kegiatan penyuluhan atau pendidikan kesehatan itu selesai. Itu berarti nggak tepat. Kemudian tujuannya mau apa dulu nih? Kalau tujuannya dari responden 90% mampu membuat parutan gula garam, ya berarti metode yang paling tepat itu adalah demonstrasi. Berarti ada praktek di dalam pembuatan larutan gula garam. Berapa sendok gulanya, berapa sendok garamnya, berapa mililiter airnya, ya kan? Kemudian bagaimana cara pemberiannya, kemudian diberikan pada pasien yang bagaimana, apakah pemberiannya itu pokoknya sampai diarenya berhenti atau ada indikasi, ada kontraindikasinya bagaimana. Itu harus kita demonstrasikan kepada pasien. Sehingga tujuan ini juga perlu dipertimbangkan dalam memilih metode yang tepat. Kalau tujuannya memahami tentang hipertensi ya berarti cukup dengan ceramah dan tanya jawab pada pendidikan kesehatan hipertensi. Itu sudah sesuai. Karena tujuannya hanya itu. Jika kita melihatnya secara komprehensif ya, mulai dari awal pokok bahasa, peserta, pengetahuan awal, waktu, fasilitas, sampai dengan pengalaman dan kepribadian narasumber. Pengalaman dan kepribadian narasumber ini sangat mempengaruhi karena kemampuan narasumber di dalam menguasai materi atau menguasai konsep itu juga akan sangat mempertimbangkan perform si narasumber ini pada waktu melakukan atau melaksanakan sebuah metode pembelajaran. Jadi artinya pengalaman itu juga sangat-sangat berpengaruh ya di dalam menerapkan metode pembelajaran. Nah, kalau kita sudah tahu tentang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan metode pembelajaran, kita akan menjadi tepat di dalam memilih ya. Yang kita pilih itu nanti pasti akan tepat karena kita tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan, apa yang menjadi kendala pada waktu kita nanti akan melakukan penyuluhan kesehatan. Ya, jadi jenis pokok bahasan, jumlah peserta, pengetahuan awal audien, ya, waktu dan fasilitas, tujuan, pengalaman dan kepribadian narasumber. Kalau kita sudah tahu ini semua,
pasti teman-teman akan kritis. Loh, ini kan pasiennya pasien anak. Pasien anak itu harus didemonstrasikan. Demonstrasikan, kalau nggak didemonstrasikan mereka cukup dengan ceramah dan tanya jawab saja tidak bisa masuk. Harus didemonstrasikan, mungkin dikemas dengan cara yang lucu, ya mungkin dibantu dengan media-media yang mungkin membuat tertarik anak, ya jangan menggunakan media-media yang sekiranya membuat anak itu menjadi takut atau sampai dengan proses si anak ini trauma pada proses hospitalisasi. Jadi itu contoh-contoh sehingga kita tepat, metode yang kita pakai itu tepat berdasarkan critical thinking atas ini, atas faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran. Sehingga kita akan bisa mendapatkan hasil yang terukur dan efektif, efisien. Tidak memakan waktu lama, tujuan kita cepat tercapai, ya. Kemudian keberhasilan kita akan juga meningkat, ya. Sehingga apa? Target yang sebelumnya sudah ditetapkan, misalkan tadi 75%, itu bisa meningkat menjadi bahkan lebih dari 75%. Karena apa? Karena metode dan media yang kita terapkan itu sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan audiens. Kalau jadi ini pengaruhnya sangat besar. Audiens mau anak-anak, mau lansia, mau dewasa, itu perlu pembeda, ya, pembeda media sehingga lebih mudah diterima. Kemudian bagaimana metode pelatihan yang baik? Biasanya bisa pelatihan, bisa pelaksanaan pembelajaran, gitu ya. Bagaimana metode pelatihan yang baik ini? Sesuai dengan prinsip-prinsip belajar, sesuai dengan prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar itu sebenarnya apa sih? Prinsip belajar itu sebenarnya adalah suatu hal yang nanti berprogres, ya, berprogres pada kehidupannya. Jadi kalau dikatakan berhenti ya nggak berhenti juga, karena sifat ilmu atau teori itu adalah dinamis, akan sewaktu-waktu bisa berubah. Ya, bisa merubah tentu kajian-kajian yang pendekatannya dengan menggunakan metode ilmiah. Itu bisa berubah sewaktu-waktu. Misal, zaman dulu kompres harus dengan air es. Dari berkembangnya waktu, ada penelitian ya dari proses evidence based practice, ya, kemudian ditemukan bahwa dan pakai air es, ternyata pakai air es itu bisa memicu terjadinya pecahnya pembuluh darah pada pasien yang kita kompres. Kemudian muncullah pakai air hangat, ya. Kemudian muncul lagi penelitian jangan pakai air hangat, karena kalau pakainya air hangat itu justru akan membuat suhu tubuh itu akan konstan gitu. Kemudian muncul penelitian lagi, jangan pakai air es, jangan pakai air hangat, tapi pakainya adalah air biasa itu loh, yang nggak hangat juga nggak dingin, itu air biasa. Karena itu akan lebih netral ketika digunakan untuk mengkompres pasien. Kemudian muncul nanti penelitian lagi, oh nggak bisa, pasien panas, cara satu-satunya kalau mau dikompres ya harus pakai dengan atau menggunakan water topic spong misalnya. Ini adalah kondisi-kondisi yang ilmuwan, yang sifatnya bisa berubah atau ya, sewaktu-waktu. Jadi apa yang saya sampaikan sekarang pun juga ternyata nanti 2 atau 3 tahun ke depan itu bisa berubah. Berdasarkan apa? Berdasarkan pendekatan pada evidence based practice. Ya. Yang pertama, prinsip-prinsip belajar itu adalah pengalaman yang terjadi dalam diri. Nah, pengalaman yang terjadi dalam diri ini pengaruhnya besar pada prinsip belajar. Kalau pengalaman itu merujuk pada suatu masalah kesehatan, ya tentu dia akan tertarik. Kalau materi yang kita terapkan ini, materi yang kita berikan ini yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang dialami oleh pasien berdasarkan pengalaman yang terjadi dalam diri. Kemudian penemuan diri sendiri, ya, penemuan diri sendiri itu artinya audiens itu sudah pernah mencoba mencari informasi tentang suatu masalah yang dialaminya. Dalam hal ini mungkin masalah kesehatan ya, karena kita membahasnya adalah promosi kesehatan. Jadi kalau sudah ada penemuan diri sendiri atas apa yang kita sampaikan, biasanya audiens ini akan gadok-gadok ya.
atau memadukan, oh benar apa yang disampaikan oleh pemateri, ternyata saya seperti ini, itu kolesterol saya naik itu setelah saya makan lontong tahu misalkan. Lontong tahu itu kan mengandung kacang-kacangan dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk atau prinsip-prinsip belajar yang nanti akan berpengaruh ya, dalam proses penerapan metode pembelajaran. Kemudian suatu konsekuensi dari pengalaman ya, itu tadi ya sama ya, contohnya itu tadi. Jadi kemarin konsekuensinya ya wes, saya tidak akan mengulangi lagi karena sudah ada edukasi yang baru yang didapatkan dari si pemateri ya. Kemudian proses kerjasama dan kolaborasi. Kerjasama, kolaborasi itu artinya kita sebagai pemateri itu juga tidak salah kalau kita memposisikan audien itu sebagai apa ya, rekan kita atau sebagai mitra. Sebagai mitra dalam konteks itu tadi ya, proses pendidikan kesehatan. Jadi melibatkan, kita mau diskusi, kita mau membahas tentang suatu hal itu juga langsung melibatkan pada audien, ya. Sehingga audien itu juga bisa merasa ini apa, diminta juga pengalamannya. Kadang kalau teman-teman ikuti suatu proses metode pembelajaran itu kan kadang si pemateri itu kan menanyakan gimana pengalaman Anda berkaitan dengan masalah ini. Itu kan senang, si audien itu kan jadi senang ketika ditanya tentang pengalaman. Ya proses pengalaman, proses kerjasama dan kolaborasi itu terjalin. Sehingga diskusinya ya proses metode pembelajarannya itu berjalan secara hidup ya, lebih hidup. Jadi tidak satu arah, tidak satu arah saja. Karena kadang saya pun juga merasakan sebagai dosen kadang kalau ngajar ngomong dewi, mahasiswa dilibatkan, kadang ada pertanyaan apa Anda juga nggak tanya. Itu kondisi-kondisi yang kalau mahasiswa tanya tentu akan hidup dari proses pembelajaran yang kita laksanakan itu lebih hidup karena ada proses komunikasi dua arah, yaitu antara audien dengan si pemateri. Kemudian proses evolusi serta perubahan kebiasaan. Proses evolusi ini berarti berawal dari apa yang sudah ada, atau sama sih sebenarnya dengan proses perubahan kebiasaan. Karena kalau kita bicara tentang kebiasaan itu sudah lama berlangsung, ya itu berarti itu sudah dianggap menjadi suatu hal yang benar. Padahal kebiasaan yang dilakukan itu meskipun tidak ada masalah atau tidak ada dampak dari kebiasaan yang kita lakukan, ada kebiasaan itu adalah kebiasaan yang salah. Tetapi karena sudah sering dilakukan, terus biasa dilakukan, ya berarti itu suatu hal yang normal-normal saja, suatu hal yang wajar. Itu baik kok, padahal itu tidak benar. Baik itu kan belum tentu benar. Itu dasar-dasar pada penentuan prinsip-prinsip belajar. Sehingga metode pelatihan yang baik itu kita pilih sesuai dengan beberapa literatur metode yang ada. Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya semua metode itu bisa diterapkan di mana saja, dalam kondisi apapun. Tapi yang baik, yang tepat, itu dikondisikan dalam kondisi yang seperti apa. Kita yang tahu, karena kita yang menganalisis melalui studi pendahuluan tadi. Oh, pasien yang mau saya berikan penyuluhan itu adalah 20. Oh, dari 20 itu ternyata 90% menderita diabetes mellitus. Oh, dari 20 itu ternyata ke-20-nya adalah lansia. Oh, dari ke-20 lansia itu ternyata yang menderita DM itu variatif ya. Ada yang DM tipe 1, ada yang DM tipe 2, jadi beda-beda. Nah, ini sebagai dasar kita bagaimana cara kita menerapkan metode pembelajaran yang tepat tentunya sesuai dengan kebutuhan pada audien ya yang sudah kita lakukan pengajian awal atau pengajian awal. Nah, prinsip-prinsip belajar itu juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah motivasi. Motivasi itu munculnya kapan sih? Motivasi itu munculnya kapan? Munculnya pada waktu merasa butuh, itu motivasinya sangat tinggi, sangat luar biasa. Kalau kita pengen tahu tentang
suatu masalah penyakit yang kita alami. Misalnya. Atau lansia menderita hipertensi. Lansia menderita hipertensi itu kan pengen tahunya kan gitu. So, hipertensi itu gitu. Kenapa? Terus sebenarnya hipertensi itu kan ada gejalanya apa? Kemudian penata laksananya bagaimana? Apakah bisa tekanan darah normal atau terkontrol? Biar tetap normal dan tetap terkontrol itu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu motivasi itu juga akan merubah seseorang itu untuk menjadi tertarik atas apa yang akan kita berikan. Jadi kita harus melakukan studi pendahuluan dulu, sekaligus menyampaikan persepsi atau pemahaman dasar atau pemahaman awal tentang masalah kesehatan yang akan kita share ke audiens ya, atau ke pasien. Ya. Kemudian keaktifan belajar peserta. Keaktifan belajar peserta ini juga tidak lepas dari yang namanya motivasi. Ya, kalau di dalam praktik itu nanti ada pelaksanaan kegiatan terapi kelompok. Terapi kelompok. Berarti kalau terapi kelompok itu harus secara inklusif, harus sesuai kriteria. Misalkan kita mau terapi aktivitas kelompok untuk memberikan stimulus pada lansia yang mengalami ataupun ada kendala terkait dengan komunikasi antar lansia. Itu mungkin semuanya bisa. Nggak peduli lansia yang aktif, nggak peduli lansia yang mungkin lebih cenderung menarik diri, nggak peduli pada lansia yang mungkin sudah jarang bersosialisasi dengan lansia yang lain, gitu kan kita prakteknya di panti werda, gitu kan. Jadi ini juga keaktifan belajar itu juga dipengaruhi oleh itu, sehingga metode yang kita berikan yaitu melihat kondisi lansia yang saat ini ada. Kemudian umpan balik atau penguatan ya atau feedback. Umpan balik atau feedback ini juga sebenarnya bukan serta-merta suatu titik yang dimana kita harus selesai. Tetapi umpan balik atau feedback ini pada prinsip-prinsip belajar itu juga berarti bahwasanya harus ada tindakan lanjutan atau yang sering kita sebut sebagai rencana tindak lanjut. Ya kan? Nah, pada rencana tindak lanjut ini itu dasarnya adalah pada hasil penelitian, pada hasil proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Jadi pada hasilnya itu yang mana yang terukur tadi. Targetnya 90%, ternyata yang tercapai baru 20% ya, berarti umpan baliknya tidak maksimal. Berarti harus kita berikan edukasi lagi. Hal-hal apa yang masih perlu diberikan itu kita kaji kembali. Sama seperti kita melakukan pengelolaan asuhan keperawatan. Pada pengelolaan asuhan keperawatan, ya, pada pengelolaan askep, itu kan ada yang namanya evaluasi. Ada yang namanya evaluasi. Evaluasi subjektif, evaluasi objektif. Objektif kemudian di-breakdown lagi, dianalisis lagi, dirangkum lagi menjadi evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Nah, itu adalah bentuk umpan balik dan penguatan. Penguatannya sampai sejauh mana keberhasilannya. Oh, ternyata diagnosa keperawatan A dari 4 intervensi pada intervensi keperawatan itu tercapainya baru 3. Berarti ada 1 intervensi lagi yang harus ditindaklanjuti. Kalaupun toh kalian sudah tidak berada di situ, ya berarti harus ada yang namanya delegasi. Karena umpan balik ini betul-betul dasar untuk menentukan tindak lanjut berikutnya atas pendidikan kesehatan atau penyuluhan yang sudah kita laksanakan. Kemudian kecepatan belajar. Nah, kecepatan belajar ini banyak hal yang mempengaruhi ya. Bisa dari tipe belajar, bisa dari tahapan tumbuh kembang belajar ya, bisa dari pengalaman, kemudian bisa dari pengetahuan awal. Nah, ini mempengaruhi sejauh mana kecepatan belajar si seseorang. Sehingga kita sebagai pemateri itu juga harus sabar, harus pelan-pelan, karena tidak semua yang bisa menerima, tidak semua pasien atau audien yang bisa menerima atas kecepatan belajar yang mungkin kita laksanakan. Kalau kita mau melakukan transfer pengetahuan, itu kan harus pelan-pelan ya, menyampaikan dasarnya apa, tujuannya apa, harapannya apa, nanti prosedurnya apa saja, itu harus kita benar-benar sampaikan. Jadi kalau itu sudah tersampaikan, masalah kecepatan belajar ini pun juga variatif. Jadi kita pelan-pelan
apa? Kedekatan itu juga akan terjalin secara otomatis. Nah, prinsip-prinsip belajar di sini mulai dari motivasi, keaktifan belajar peserta, kemudian umpan balik dan penguatan, kemudian pada kecepatan belajar, ini menjadi dasar yang bisa dijadikan rujukan pada waktu sebelum kita melakukan yang namanya penyuluhan ataupun pendidikan kesehatan, ya. Jadi poin-poinnya ada di situ sehingga teman-teman sudah tepat, sudah sesuai, sudah benar dalam menerapkan atau memilih metode pembelajaran yang tepat untuk audiens yang akan kita berikan penyuluhan kesehatan. Jadi tidak salah lagi. Karena pasiennya lansia, kita milihnya DM. Karena DM-nya juga data kuantitinya adalah sekitar 20%, dari 20 itu 90% menderita DM, ya berarti kita fokus pada DM-nya saja. Nah, teknisnya nanti bagaimana? Teknisnya yang disebut sebagai metode pembelajaran. Jadi bisa dengan menggunakan cara ceramah dan tanya jawab serta mungkin demonstrasi. Nah, demonstrasi bagaimana? Misalkan kalau pasien DM berarti demonstrasinya pada obat-obatan atau pada terapi komplementer yang merujuk pada obat-obatan tradisional, misalnya saja seperti itu. Sehingga prinsip-prinsip belajar yang ada semuanya artinya sudah kita terapkan dengan baik pada proses pembelajaran. Kemudian ini ada beberapa ranah pembelajaran dari metode pembelajaran yang sudah ada dan sudah sering kita laksanakan, ya. Yang pertama adalah diskusi di kelas. Ya, kalau diskusi di kelas itu ranah pembelajarannya adalah ranah pembelajaran kognitif atau pengetahuan, ya. Kemudian curah pendapat itu juga pengetahuan. Diskusi kelompok dan ceramah itu juga pengetahuan. Kemudian penugasan, misal saya sebagai dosen pengajar mata kuliah promosi kesehatan, menugaskan kepada mahasiswa, itu masuknya dalam ranah keterampilan atau ranah psikomotorik. Kemudian bermain peran, ya. Ini pada ranah sikap atau pada ranah yang afektif. Ya. Kemudian drama ini juga sikap, simulasi ini psikomotor atau keterampilan. Studi kasus dan kunjungan laporan ini pengetahuan atau kognitif. Permainan atau game ini sikap. Praktik laboratorium, praktik lapangan itu maksudnya pada keterampilan psikomotor. Demonstrasi ini pengetahuan, ya, meskipun yang kita kerjakan itu adalah sebuah prosedur, tapi maksudnya ini di pengetahuan karena setelah kita demonstrasikan tentu pengetahuan akan berubah pada pasien, pada audiens. Sehingga apa? Sehingga adanya demonstrasi yang sudah kita terapkan, kemudian adanya pengetahuan yang berubah, berarti sewaktu-waktu harapannya adalah audiens itu bisa mengerjakan apa-apa yang kita demonstrasikan. Kemudian uji coba, jadi uji coba ini maksudnya pada keterampilan. Uji coba itu berarti kita meminta pasien atau audiens untuk meredemonstrasikan atau mempraktekkan ulang melalui uji coba. Kalau misalkan uji cobanya berupa terapi, ya tentu harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kaidah-kaidah yang ada. Karena maksudnya di uji coba. Sehingga metode pembelajaran ini pada ranah pembelajarannya sesuai. Nah, ranah pembelajaran ini sebagai dasar kita untuk menentukan atau menyesuaikan audiens kita itu pada audiens yang mana sih? Apakah pada audiens yang perlu ranah pembelajaran dalam aspek kognitif, apakah audiens yang perlu dalam ranah pembelajaran dalam aspek afektifnya, atau bahkan pada psikomotor, atau bahkan dari ketiganya ini juga tidak ada, misalkan. Yang mana nih? Yang mana? Karena misalkan saya mendramakan atau mensandiwara, ternyata sasaran saya ini pasien yang post stroke, misalkan. Post stroke kan sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Meskipun seperti itu, ya tetap sifat pelaksanaan metodenya itu adalah pada sifat yang afektif, ya. Jadi seperti itu bagaimana cara menentukan pada ranah pembelajaran pada audiens atau pada pasien yang nanti akan kita berikan. Sehingga kelebihannya adalah
ketika kita sudah tahu seperti ini, kita akan menerapkan metode-metode yang sesuai, ya, metode-metode yang relevan dengan ranah pembelajaran pada audien atau pada pasien kita. Nah, mari kita bahas satu persatu beberapa media. Ini nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Coba cari tentang apa itu media, bagaimana teknik penggunaannya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu nanti teman-teman bisa mencoba untuk mengembangkan sendiri. Yang pertama adalah metode ceramah. Nah, metode ceramah ini keunggulannya menyampaikan informasi dalam waktu yang singkat, menjangkau banyak audiens. Kelebihannya di situ, kelemahannya itu komunikasi satu arah. Sulit memenuhi kebutuhan individu, proses belajar mengajar berpusat pada pelatih saja. Ini pada metode ceramah. Tetapi ingat, perlu dipertimbangkan, metode ceramah itu ada beberapa aspek yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Bisa pada pre-planningnya, kemudian bisa pada hal-hal yang berkaitan dengan persiapan audien, ya, kebutuhan audien, jumlah peserta itu juga sangat-sangat mempengaruhi. Nah, media yang biasanya digunakan pada metode ceramahnya adalah hangout, transparansi yang ditayangkan dengan OHP. Ya, OHP itu zaman dulu ya, kayaknya teman-teman nggak ngonangi lah zaman OHP. OHP itu bentuknya seprinter gitu, tetapi di situ ada kaca, yang kaca di situ fungsinya adalah menembakkan isi dari materi yang ditaruh di atas OHP-nya. Jadi misalkan kita pakai OHP, ya materinya nanti akan ditembakkan ke layar misalkan, atau di tembok misalkan, ya itu sama dengan kita kalau melakukan PPT. Kalau zaman saya dulu itu masih pakai OHP, ya. Kemudian bahan presentasi yang ditayangkan dengan LCD, flipchart, dan flat. Jadi medianya ini tetap, meskipun metode ceramah, media pembelajarannya ini tetap harus disiapkan, tetap harus atau OHP-nya tetap harus atau wajib disiapkan. Sehingga metode ceramah yang kita pakai, yang kita terapkan ini akan lebih terukur. Medianya wis komplit, di pokok bahasan tidak ada, pokok bahasan tidak ada, tujuan tidak ada, kriteria hasil sudah ada, kemudian tinjauan teoritis juga sudah ada, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu berarti kita bisa menggunakan metode ceramah, tentu dengan dibantu dengan media. Ya. Ini contoh ya, ini contoh gambarnya. Nah, ini sudah dibantu dengan yang namanya flip chart ya, atau lembar balik. Lembar balik ini bisa diterapkan ya. Kemudian metode diskusi. Dan metode diskusi. Nah, metode diskusi ini keunggulannya adalah ada interaksi antara pelatih dan pengajar, ya, atau peserta-peserta, pengajar peserta dan peserta ke peserta, ya, metode diskusi ini. Jadi misalkan saya sebagai pelatih, ya, misalkan saya sebagai pelatih, otomatis akan ada proses komunikasi dua arah antara saya dengan mahasiswa atau antara mahasiswa dengan mahasiswa. Kalau itu saya menerapkan metode atau pada konteks diskusi ya, atau metode diskusi. Itu bisa terjadi. Jadi antara pengajar dengan peserta, peserta dengan peserta yang lain itu bisa terjadi. Jadi menghidupkan pola komunikasi dua arah, bukan hanya satu arah seperti pada media atau pada metode pembelajaran yang sifatnya sama. Ya. Kemudian dapat menilai penguasaan konsep peserta. Jadi kita bisa menilai atau melihat argumen dari masing-masing peserta, sehingga kita secara subjektivitas itu kita bisa menilai, oh mahasiswa itu lebih paham tentang apa yang dimaksud tentang A. Dilihat dari cara mahasiswa tersebut menyampaikan jawaban, gagasan, ataupun pertanyaan pada audien lain atau pada peserta lain. Jadi kita bisa lebih dengan mudah untuk menilai sejauh mana pemahaman audien itu tentang suatu hal yang akan kita diskusikan. Kemudian
dapat melihat reaksi peserta terhadap ide-ide baru. Kalau peserta sudah terbiasa untuk berdiskusi, baik itu antara peserta dengan pemateri atau antara peserta dengan peserta, pasti nanti akan muncul ide-ide baru. Yang kadang pemateri itu tidak memikirkan ide itu, bahkan ide itu bisa lebih efektif dari si pemateri. Sehingga apa keuntungannya atau keunggulannya? Saya sebagai pemateri itu jadi lebih tahu. Kalau ada mahasiswa yang aktif itu kan saya jadi tahu. Oh, mahasiswa ini ternyata rajin. Oh, mahasiswa ini ternyata kritis. Oh, mahasiswa ini ternyata idealis. Oh, mahasiswa ini ternyata detail banget ya, rigid di dalam menjelaskan suatu hal atau di dalam mempelajari suatu hal. Itu akan menjadi keunggulan pada waktu metode diskusi karena semuanya seyogianya diwajibkan untuk ngomong ya, speak up tentang apa yang dirasakan. Kemudian kelemahannya tidak efektif bila peserta belum menguasai konsep dasar. Karena tetap ya kalau pada metode diskusi kemudian audiens belum menguasai konsep dasar ya itu pelaksanaannya nanti kembali ke satu arah. Beda cerita kalau audiens atau pasien ya atau klien ini sudah menguasai konsep dasar. Kesannya seperti apa sih contohnya? Jadi misalkan kayak hipertensi ya berarti mulai dari pengertian, gejala, itu. Konsep lanjutannya, ya konsep lanjutannya itu ya penata laksanaan di rumah, kemudian apalagi ya hipertensi itu penata laksanaan di rumah, kemudian lanjutannya itu bisa olahraga ya macam-macam ya itu tidak akan efektif bila peserta belum menguasai itu. Kalau peserta sudah menguasai, kita tinggal menyampaikan konsep lanjutan. Karena konsep dasarnya sudah menguasai. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kelemahan itu adalah pada waktu. Kalau metodenya diskusi, ya metodenya diskusi ini memang lebih meminta banyak waktu. Karena kadang si pemateri itu sendiri kesulitan untuk mengendalikan proses ataupun mengendalikan pelaksanaan diskusi yang terjadi. Apalagi kalau diskusinya sudah mulai hangat ya, sudah mulai rame, biasanya pemateri atau moderator itu kesulitan di dalam mengendalikan bagaimana caranya biar proses itu tetap berjalan, tetapi waktunya tidak panjang-panjang. Biasanya kalau dosen-dosen seperti itu langsung diambil alih. Udah pertanyaan yang belum terjawab dengan saya saja. Sama nanti si pemateri ketika melakukan pendidikan atau penyuluhan kesehatan di desa ya atau di kampung atau di rumah sakit, kalau memang melalui atau menggunakan metode diskusi ya berarti dasarnya itu harus kita lihat dulu kelemahannya. Mungkin tidak kelemahan-kelemahan ini bisa terjadi. Yang tahu siapa yang tahu ya mahasiswa sendiri atau perawat sendiri ketika sudah melakukan apersepsi pada kajian awal sebelum kita melakukan pendidikan dasar atau pendidikan serta. Nah, langkah-langkah dalam mengelola diskusi tentu ada langkah yang harus diterapkan secara dokumen ya. Itu ada persiapan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada penutup. Sebenarnya kalau langkah-langkahnya sebenarnya sama. Mau pelaksanaannya apa saja itu sebenarnya sama. Nah, persiapan ini adalah rumuskan tujuan, tentukan topik, karakteristik peserta, atau inklusifnya peserta itu yang seperti apa yang bisa menjadi audienmu. Kemudian kerangka diskusi ini membahas tentang apa. Jadi juga menentukan siapa audiennya, juga membahas tentang diskusinya bagaimana, ya, mekanismenya. Kemudian fasilitasnya juga harus sesuai ataupun memungkinkan atau memadai untuk dilakukan penyuluhan peserta. Dan pada pelaksanaan ini mengemukakan tujuan, komunikasikan topik, jelaskan prosedur bagi kelompok, bimbing untuk diskusi. Ini kalau kita menerapkan misalkan diskusi di tingkat kelas, ya, berarti kita harus membagi untuk beberapa kelompok, sehingga beberapa kelompok itulah yang nanti akan
membahas ya atau mendiskusikan dari masing-masing kelompok itu tentu mungkin punya argumen yang beda ya. Itu bisa kita tentukan pada pelaksanaan. Jadi tujuan, topik, prosedur, kemudian manfaat bagi kelompok, serta kelompok itu memiliki hak untuk dilakukan atau diberikan bimbingan atau diskusi dari si pemateri. Dalam hal ini misalkan dari teman-teman mahasiswa yang mungkin bisa langsung sharing dengan saya ya, atau mungkin dengan BMW terkait dengan pelaksanaan mengelola diskusi. Kemudian pada penutupnya, ini pada laporan kelompok, ya, pada penutupnya pada laporan kelompok, tanggapan kelompok, umpan balik, dan penguatan serta kesimpulan. Ini yang dikatakan sebagai apa tadi? Terukur ya. Ini dikatakan sebagai terukur. Dikatakan terukur bagaimana? Ya itu tadi laporannya ada, tanggapan kelompoknya ada, umpan balik dan penguatan atau keberhasilan ada, kesimpulannya pun juga ada. Jadi kalau itu sudah ada, berarti langkah-langkah dalam mengelola diskusi baru bisa optimal. Itulah mungkin tinjauan teoritis dalam hal diskusi atau mengelola diskusi. Apakah bisa terjadi? Ya pasti bisa terjadi. Kalau kita benar-benar secara prosedural menyiapkan segala sesuatunya, ya, kalau prosedural menyiapkan segala sesuatunya ya pasti akan bisa terjadi. Ya. Sepertinya ataupun langkahnya seperti itu. Kemudian dari langkah dalam mengelola diskusi ini, silakan kalau teman-teman akan ada yang menerapkan proses diskusi, ya ini mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penutup ini juga harus dilaksanakan. Sehingga langkah-langkah pada waktu kita melaksanakan diskusi itu sudah sesuai dengan tinjauan pada teoritis. Ini contoh diskusi umum atau diskusi kelas ya. Jadi biasanya kalau diskusi itu tujuannya biar semuanya ikut bicara, biar semuanya ikut memberikan saran, ide, gagasan dan lain-lain ya. Sehingga pada diskusi yang kita lakukan ini ada hasilnya ya, atau berhasil. Kemudian metode demonstrasi ya, ini kita sudah pindah ya, sudah pindah metode ya. Tapi kalau metode ceramah, metode diskusi, nah ini sekarang kita masuk pada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini sifatnya adalah konsep yang diajarkan ini menjadi lebih nyata karena kita mendemonstrasikan, kita mencontohkan. Jadi kita mau mencontohkan tentang pembuatan larutan gula garam ya. Berarti kita mencontohkan bagaimana mulai dari awal menggunakan air yang berapa mililiter, menggunakan apa wadahnya, bagaimana cara minumnya, itu akan terekam oleh audiens. Karena apa? Karena kita mempraktekkan sehingga konsep yang diajarkannya akan menjadi lebih nyata ya, seolah-olah benar-benar pada waktu kita membuat pada larutan gula garam. Kemudian kesamaan pengertian terhadap suatu konsep. Ya. Jadi akan lebih jelas, akan lebih detail. Ya, akan lebih detail apa yang akan kita lakukan. Cocok untuk mengajar keterampilan. Ya. Tentu karena demonstrasi ini ya, meskipun tadi secara konsep maksudnya di aktif ya. Bentar, secara konsep tadi kalau demonstrasi masuknya di pengetahuan atau kognitif. Ya memang ya, tetapi pelaksanaannya pada keterampilan ya. Nah, yang dituju itu adalah pada keterampilan. Sehingga metode demonstrasi ini sangat cocok untuk mengajar yang namanya keterampilan. Nah, pelaksanaannya, ketentuan pada pelaksanaannya itu ada prosedur tertulis untuk peserta pelaksana demonstrasi yang siap dan terampil. Jadi, apa kategorinya kalau di demonstrasi itu? Kategorinya adalah suatu tindakan yang bisa dilakukan sendiri. Itu kategorinya. Kalau kita mendemonstrasikan
suatu prosedur, kemudian kita tidak paham dan tidak akan pernah melakukan. Ya, sama, temunya ketika audien itu pengennya hipertensi, tetapi masalahnya sebenarnya bukan hipertensi. Tidak respect akhirnya ketika kita akan memberikan penyuluhan. Nah, pelaksanaan demonstrasi ini harus siap dan terampil. Artinya secara konsep itu sudah tahu, jadi sudah siap. Nah, kemudian secara kejadian itu pasien merasakan, itu berarti demonstrasi sudah pelaksanaan demonstrasi siap. Jadi ada standar operasional prosedur ya. Kemudian si pemateri itu juga harus siap juga. Jangan sampai kita mau melakukan demonstrasi tetapi justru yang kita ajarkan bahkan tidak sesuai dengan prosedur atau bahkan salah. Ya. Larutan gula garam jadinya larutan garam gula. Yang harusnya gulanya 3 sendok, garamnya 1 sendok menjadi garamnya 3 sendok, gulanya yang 1 sendok. Berarti jadinya adalah larutan garam gula. Itu kan salah. Berarti tidak memenuhi pada pelaksanaan yang pada pelaksanaan demonstrasi siap dan terampil. Makanya ini selain siap dan terampil juga ada prosedur tertulis. Yang dimana prosedur tertulis ini sebagai dasar atau sebagai acuan di dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat yang akan kita lakukan. Kalau kita akan melakukan demonstrasi ya berarti ada prosedur tertulis tentang bagaimana kita akan melakukan demonstrasi pada suatu kegiatan. Bahkan tadi lakukan pembelajaran kita harus benar-benar siap dan terampil. Alatnya juga siap, bahan-bahannya juga siap, cara penyajiannya juga siap, manfaatnya itu apa saja juga kita tahu. Jadi persyaratan metode demonstrasi itu seperti itu. Seperti halnya demonstrasi atau mencontohkan dalam membuat misalkan mendemonstrasikan secara langsung. Jadi si audien ini bisa menganalisis gitu ya atau menyimak sehingga dari hasil yang sudah bisa atau yang telah diterima melalui si materi itu bisa optimal untuk diserap oleh audien. Ini maksudnya pada demonstrasi. Nah, demonstrasi itu sendiri itu adalah metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Ya. Jadi mempraktekkan tadi ya, mencontohkan. Caranya itu gini loh, demonstrasi pada pemasangan kateter. Berarti kita mencontohkan bagaimana cara memasang kateter. Dan demonstrasi merupakan praktek yang diperagakan kepada peserta. Demonstrasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu demonstrasi proses untuk memahami langkah demi langkah, demonstrasi hasil untuk memperlihatkan atau memperagakan hasil dari sebuah proses. Ya, berarti ada prosedurnya, ada hasilnya. Berarti apa? Berarti ada dua langkah peragaan yang harus dilakukan. Itu pun ada ketentuannya secara teoritis ya. Ada demonstrasi proses dan demonstrasi hasil. Kemudian biasanya setelah demonstrasi dilanjutkan dengan praktek oleh peserta sendiri. Praktek oleh peserta sendiri. Peserta sendiri itu mempraktekkan. Selain itu sebagai wujud atas tertariknya sebuah prosedur, itu juga menjadi suatu langkah atau tindakan yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan atau disebut sebagai feedback tadi. Feedback itu bagaimana? Ya, feedback itu berarti menilai. Nah, caranya menilai demonstrasi pada audien bagaimana ya? Pasien atau audien wajib mendemonstrasikan atau wajib mempraktekkan ulang atau mempraktekkan ulang. Itu maksudnya di demonstrasi. Kemudian masuk pada sumbang saran atau curah pendapat atau brainstorming. Yang istilah yang saat ini lagi booming ya, brainstorming itu apa sih? Tujuannya itu apa? Memotivasi peserta untuk berpartisipasi memberikan pendapat, menghargai pendapat orang lain. Ini biasanya fokusnya pada masalah-masalah yang sifatnya kasuistik ya. Biasanya pakainya brainstorming. Kasuistik itu bukan berarti isi masalahnya, tetapi kadang kasuistiknya itu bisa bersifat situ atau masalah yang harus segera diselesaikan. Jadi kita brainstorming. Hanya bisa mengambil keputusan ya, atau bisa menentukan suatu tindakan itu secara cepat. Kita harus segera mungkin
lakukan surat pendapat atau brainstorming kepada objek. Sehingga langkah kita nanti juga berdasarkan masukan-masukan atau berdasarkan usulan-usulan dari objek. Kemudian simulasi ya. Simulasi. Jadi simulasi ini adalah memotivasi peserta untuk memahami perasaan orang lain. Memahami perasaan orang lain, memecahkan masalah bersama, mengambil keputusan serta mengembangkan kreativitas. Contohnya bagaimana, Pak? Bagaimana contoh yang simulasi itu? Misalkan simulasi pada penanganan pasien gawat darurat. Jadi kita simulasikan ya. Lupa kok mirip dengan demonstrasi. Memang mirip, tetapi beda konteks ya. Kalau demonstrasi itu biasanya pada sebuah prosedur itu sendiri nanti akan dipraktekkan. Tetapi kalau simulasi itu biasanya tidak harus mempraktekkan, tetapi menganalisis. Sehingga peserta termotivasi bagaimana cara kita memahami perasaan orang lain, memecahkan masalah yang ada ya secara bersama, kemudian bagaimana pengambilan keputusan kita, kemudian mengembangkan kreativitas. Kenapa? Karena di dalam simulasi ini peserta secara tidak langsung dituntut untuk secara kritis, ya, secara kritis atas kondisi yang dialami pada waktu melakukan simulasi. Ini adalah untuk simulasi ada teaching, ya, ada games, ada role play. Role play sendiri nanti kita bahas ya, ada role play. Kayaknya di tugas-tugas juga ada ya beberapa dosen yang mewajibkan mahasiswa untuk melakukan role play atau bermain peran. Itu memang lebih menarik, lebih melibatkan semua audiens, lebih mudah diserap ya. Itu role play. Nah, ini peran. Ini contoh ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi orang yang bisnis, ada yang menjadi tokoh, ada yang menjadi petani. Nah, ini masing-masing peran ini ya harus memiliki cara ya, atau harus menguasai tentang apa yang menjadi perannya dia. Ini ditentukan dengan apa? Dengan pedomannya ya, atau sering kita sebut sebagai skrip. Skripnya mana? Ya, saya sebagai petani tugas saya apa? Saya sebagai orang yang bisnis tugas saya apa? Ini mungkin membicarakan tentang kondisi ekonomi yang ada. Gitu kan. Oh, petani menyampaikan keluh kesahnya. Oh, tokoh menyampaikan ini, bisnis menyampaikan ini, pejabat menyampaikan. Jadi masing-masing memiliki peran dan aspek kepentingan yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan di keperawatan, ya kalau misalkan di keperawatan, ya berarti apa itu? Akan melakukan role play pada peran jaga. Maka kita tugas melakukan role play pada peran jaga ketika kita jaga dinas di rumah sakit. Dari yang perawat yang jenis pagi ya, kemudian perawat jenis siang, kemudian pasien, kemudian keluarga, itu ada yang peran ya. Ada yang jadi keluarga, ada yang jadi pasien, ada yang jadi perawat ya, kemudian ada yang jadi apa namanya ya, keluarga, pasien, perawat, sama perawat dua ya, perawat yang jaga pagi dan perawat yang jaga siang. Di situ ada proses operasi. Proses operan itu apa sih? Ini kita misalkan mengkritisi contoh role play yang bisa kita lakukan. Ya. Contoh operan itu gimana sih? Gitu. Berarti kita mendelegasikan tugas kita sebagai perawat yang berawal dari jam 7 pagi sampai dengan jam 14.00. Yang di situ kita juga melaksanakan delegasi dari perawat yang jaga malam yang bertugas dari jam 9 sampai dengan jam 07.00 ya, dari jam 21 sampai jam 27.00 itu kita terapkan kondisi pasiennya ini seperti apa, obat yang bisa didapatkan bagaimana, secara umum kondisi pasien seperti apa,
terapi yang didapatkan nanti ya ketika sore jam 5 karena ini dikasihkan kepada perawat yang siang ya. Obat-obatnya seperti ini diberikan jam sekian. Jam sekian harus observasi tanda-tanda vital. Kemudian bisa beda lagi pada pasien yang lain. Kita sampaikan kondisi pasien ini kurang bagus, tapi untuk kesadaran masih bagus. Obat yang sudah diterima apa, obat yang sudah diminum apa, ada obat oral, ada obat injeksi dengan melalui intravena. Nah itu kita sampaikan. Perawat harus mengobservasi ini, perawat yang juga harus sering mengontrol dan mengobservasi kondisi si pasien di ruang A. Itu bermain peran pada waktu kita akan melakukan operan jaga. Macam-macam ya, bermain peran itu macam-macam. Mungkin bisa saja bermain peran untuk pasien baru yang akan masuk. Bermain peran, pasien masuk ke IGD, kemudian IGD diantar oleh keluarga, kemudian menginstruksikan atau menyarankan keluarga untuk mendaftar, misalkan. Kemudian ditangani dulu pasien kondisinya bagaimana, itu baru dilakukan tindak lanjut. Itu contoh-contoh role play yang bisa kita terapkan atau yang bisa kita lakukan. Atau melakukan pemeriksaan fisik ya pada pasien ya, ada yang berperan sebagai pasien, ada yang berperan sebagai keluarga, ada yang berperan sebagai perawat, ada yang berperan sebagai yang berperan sebagai pasien yang lain ya. Ya ini yang dicontohkan apa Pak? Yang didompetkan apa ya? Itu dari aspek komunikasi yang didompetkan. Kemudian informasi ke pasien, kemudian melibatkan keluarga, kemudian pasien lain juga akan dilakukan sama dan sebagainya. Ini contoh bermain peran yang nanti bisa kita tindak lanjuti atau bisa kita terapkan selama kita nanti bekerja sebagai seorang. Jadi bermain peran ini sebenarnya apa sih? Ya, bermain peran ini prinsipnya adalah metode untuk menghadirkan peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas atau pertemuan. Yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta memberikan penilaian terhadap situasi atau masalah. Jadi misalkan tadi role play-nya itu adalah operan jaga antara yang jaga pagi dengan yang jaga siang. Jadi kita mencontohkan operan jaga itu. Nanti audiens mengkritisi, oh ternyata yang jaga pagi kurang detail dalam menyampaikan kondisi pasien. Oh yang jaga siang ternyata datanya terlambat. Oh yang jaga siang ternyata belum tahu secara detail tentang prosedur dan hanya akan melihat di catatan medis misalkan. Ini adalah berbaik. Ya, semuanya ikut tertarik, semuanya ikut melihat, semua bisa memberi masukan yang sifatnya adalah membangun pada pelaksanaan operan jaga pasien. Itu misalnya seperti itu. Jadi itu contoh saja nih maksudnya. Tapi misalnya seperti itu kurang lebihnya. Kemudian metode ini lebih menekankan terhadap masalah yang diangkat dalam pertunjukan dan bukan pada kemampuan pemain dalam melakukan permainan peran. Ya memang meskipun seperti itu, tetapi kita audiens bisa menilai ya. Kita audiens bisa menilai. Kalau memang audiens sudah tahu secara konsep bagaimana cara melakukan peran jaga, ya pasti nanti audiens juga akan kritis, ya, akan kritis melihat itu. Apakah apa yang sudah diperankan oleh si perawat kepada pasien itu tadi sudah benar atau belum, itu akan dilihat oleh audiens ya, dan melihatnya akan secara kritis ya. Contoh simulasi, ini mensimulasikan. Jadi ini mensimulasikan itu mencoba membuat catatan-catatan atau gambar-gambar yang gambar itu merepresentasikan atas apa yang nanti akan terjadi sesuai dengan perencanaan. Sal nih pasien baru datang, teman-teman di IGD. Wah, ini pasien nggak ada keluarganya nih. Wah, ini pasien terjadi perdarahan hebat. Nah, ini pasien harus segera ditangani operasinya. Ternyata pasien sudah mulai kehabisan darah juga nih. Kondisi pasien juga sudah mulai menurun. Jadi kita sebagai tim medis ya
kita harus berdiskusi antara beberapa tim lain. Yuk kita simulasikan bagaimana kalau kita bagi tugas. Misal ada yang koordinasi dengan keluarga pasien, kita cari identitasnya. Kemudian kalau sudah itu sembari ada yang koordinasi dengan keluarga pasien, nanti kami tim dokter yang akan segera melakukan tindakan operasi. Tetapi dengan satu syarat, harus segera mendapatkan darah, karena darah pasien sudah mengalami penurunan. Kemudian setelah itu harus ada tindak lanjut lagi ya, setelah operasi dan lain sebagainya. Bagaimana kalau pasien sudah sadar belum ketemu keluarganya ya, nanti kita langkahnya ini. Nah ini disimulasikan dalam lingkup kecil ya, simulasikan itu kan kadang kita mau beli, kita mikir-mikir kan, kadang kalau kita mau beli suatu barang ya, apa yang barang itu hanya sekian, uang saya tinggal sekian, coba kita belikan itu, sisanya adalah untuk ini kebutuhan A, kebutuhan B, kebutuhan C, kebutuhan D. Wah ternyata malah minus. Nah, lebih baik saya menahan dulu untuk tidak membeli itu. Nah, itu mensimulasikan pada diri kita sendiri misalnya. Itu cara-cara biar kita bisa menghitung, menganalisis, merencanakan suatu hal itu dengan matang, yaitu dengan cara atau melakukan yang namanya simulasi. Simulasi ini bentuk metode praktek yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta belajar, keterampilan mental maupun fisik atau teknis. Kita sudah memikirkan suatu hal, kita simulasikan, memungkinkan apa tidak, bagaimana kalaupun memungkinkan, konsekuensinya apa, langkah-langkahnya bagaimana, itu bagaimana cara kita mensimulasikan. Ketika kita ketemu masalah, itu biasanya kita bisa harus mensimulasikan, tidak hanya serta-merta mengambil keputusan atas dasar wis ngono wae lah, wis dicukup benahe misalkan, diambil enaknya saja misalkan. Yang penting ada langkah, gitu. Nggak bisa seperti itu. Makanya perlu adanya atau dilakukan yang namanya simulasi. Nah, metode ini memindahkan suatu situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar karena adanya kesulitan untuk melakukan praktek di dalam situasi yang sesungguhnya. Mensimulasikan. Jadi misal ada pelatihan penanggulangan gawat darurat misalkan, basic trauma cardiac support misalkan, diselenggarakan di kampus. Oh, nanti ada simulasi pada penanganan kebakaran. Ada pasien juga yang kecelakaan. Apakah kita harus menunggu pasien yang kecelakaan dulu? Kan tidak. Apakah kita harus menunggu pasien yang terbakar atau orang yang terbakar dalam kejadian kebakaran di dalam rumah? Kan tidak. Nah, kondisi inilah yang dimaksud pada memindahkan situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar karena adanya kesulitan untuk melakukan praktek di dalam situasi yang sesungguhnya. Kita dalam konteks belajar mau menolong pasien kecelakaan yang perdarahan ya, masa harus menunggu pasien yang kecelakaan? Itu kan harus atau bisa dilakukan simulasi. Biasanya pada pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kerja ya, medical dan kerja ini biasanya disimulasikan. Memasang ET, yang ET ya berarti bisa disimulasikan bagaimana cara. Ini kita harus melakukan. Prakteknya nanti pada waktu mahasiswa praktek sendiri. Sehingga kita tidak perlu menunggu kejadian yang nyata. Tidak perlu menunggu kejadian yang nyata karena situasi yang nyata itu bisa kita wujudkan sendiri gitu kan, dengan beberapa kondisi yang atau kasus soal yang terserah kita gitu. Itu mudahnya menerapkan metode pembelajaran dengan cara simulasi. Kita ada di itu. Kita tidak harus menunggu sampai kejadian nyata baru kita lakukan atau kita kerjakan. Kemudian sandiwara. Dari sandiwara ini biasanya yang dianalisis, ya. Biasanya yang dianalisis ini adalah mungkin lazim atau tidaknya, saya rasa kalau sebagai perawat mungkin tidak lazim, kecuali dalam pengambilan pada suatu keputusan itu sifatnya strategis. Misal harus bersandiwara untuk bersandiwara tentang
keputusan etik yang terjadi pada kasus di salah satu rumah sakit misalkan. Jadi ada pasien yang komplain gitu tentang keputusan etik yang diberikan. Padahal keputusan etik itu sudah benar. Biasanya melakukan langkah-langkah sandiwara di depan pasien, misalkan. Tapi bukan dalam rangka untuk pencitraan, tetapi dalam rangka untuk menerapkan metode pembelajaran yang tepat, biar apa yang kita sampaikan atau pesan kita itu sampai dengan cara yang baik ya, dengan tanpa mengecewakan pasien. Itu salah satu contohnya. Masih banyak contoh lain yang bisa dilakukan. Nah, metode sandiwara ini seperti memindahkan sepenggal cerita yang menyerupai kisah nyata atau situasi sehari-hari ke dalam pertunjukan. Jadi, bisa juga pada kisah nyata yang sudah terjadi untuk sandiwara. Kalau yang kisah nyata ini ya biasanya berkaitan dengan histori, ya. Sejarah. Ya. Penggunaan metode ini ditujukan untuk mengembangkan diskusi dan analisa peristiwa atau pada kasus-kasus tertentu. Tujuannya sebagai media untuk memperlihatkan berbagai permasalahan pada suatu tema atau topik sebagai bahan refleksi dan analisis solusi pada penyelesaian masalah. Jadi kita kalau mengembangkan sandiwara ya berarti kita sudah menganalisis kira-kira yang kita kerjakan ini nanti apa, optimal atau tidaknya bagaimana. Kemudian dengan begitu rasa penyadaran dan peningkatan kemampuan analisis dikombinasikan secara seimbang. Jadi ada kesadaran, yang critical thinking, ya, kesadaran dan critical thinking itu di combine, ya. Jadi ada langkah yang secara ideal harus dikerjakan, tetapi dari pemikiran yang secara kritis itu tidak jadi dikerjakan. Karena apa? Karena ada pertimbangan-pertimbangan atau muncul beberapa aspek pertimbangan. Sehingga itu harus diambil keputusan yang mungkin tidak sesuai atau harus dikombinasi. Harapan keputusan itu sifatnya seimbang. Ya, kemudian praktek lapangan. Kalau praktek lapangan itu teman-teman nanti akan praktek lapangan. Praktek lapangan. Praktek lapangan itu menerapkan tentang bagaimana melatih dan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya sebelumnya. Jajal ilmu lah, ibaratnya itu jajal ilmu itu. Kalau praktek lapangan itu sudah siap-siap belajar. Jadi kemarin apa, jadi dapat secara teori di kampus seperti apa, kemudian realnya di lapangan itu seperti apa, nanti akan dapat ilmu yang seperti itu. Ya. Jadi kalau di kampus mungkin harus seideal mungkin, harus benar-benar sesuai dengan standar operasional prosedur, ya. Tapi nanti setelah praktek kita akan jadi tahu, oh ternyata di rumah sakit ini itu tidak melaksanakan ini secara detail atau secara prosedur, ya, misalkan. Tetapi tidak menyalahi aturan juga karena tidak melanggar prinsip pada sebuah tindakan itu. Ada berbagai pertimbangan, misalkan banyaknya jumlah pasien, kurangnya jumlah SDM, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu bisa ditemui oleh mahasiswa ya, pada waktu melakukan praktek lapangan. Kegiatan ini dilakukan di lapangan yang bisa berarti di tempat kerja maupun di masyarakat. Keunggulan dari metode ini adalah pengalaman nyata yang diperoleh bisa langsung dirasakan oleh peserta. Kita dapat memicu kemampuan peserta dalam mengembangkan kemampuan. Salah satunya pengalaman nyata ya, langsung. Karena biasanya kalau praktek lapangan ini terlibat langsung. Bisa mungkin menjadi asisten terlebih dahulu, mengasisteni pemasangan kateter. Bisa menjadi eksekutor langsung, ya, mungkin jalannya pemasangan kateter. Itu bisa seperti itu, ya. Sehingga pengalaman-pengalamannya bisa lebih real, ya, pengalaman yang didapat. Kemudian sifat metode praktek adalah pengembangan keterampilan. Jadi mengembangkan keterampilan yang sudah didapatkan. Atau kalau ada keterampilan-keterampilan yang sudah mungkin lama didapat, misalkan sudah didapat di semester 2 ya, tetapi baru semester 3 nanti akan dipraktekkan, ya, pasti akan lupa. Tetapi kalau ada proses pembelajaran praktek lapangan, berarti kan kita dibantu untuk mengingat-ingat, ya, mengingat-ingat atas apa atau teori yang sudah pernah kita dapatkan. Dan permainan atau game, ya, permainan ini macam-macam.
teman-teman nanti juga pasti juga akan menerapkan. Biasanya kalau pada praktek keperawatan jiwa atau pada praktek perawatan genetik, terapi aktivitas kelompok, misalkan, itu masuk di dalam permainan atau games. Ya. Permainan-permainan ini tergantung tujuannya. Tujuannya mau apa? Tujuannya mau meningkatkan sosialisasi antar pasien yang ada di rumah sakit jiwa, misalkan pada satu ruang tertentu. Sama kalau di panti sosial meningkatkan kepercayaan diri ataupun mengurai masalah-masalah personal yang ada antar sesama pasien atau antar sesama klien. Jadi kita membuat satu kegiatan yang kegiatan itu adalah kelompok, dan kelompok itu melakukan suatu permainan yang asik atau yang sering kita sebut sebagai game. Nah, itu akan lebih mengena, ya, akan lebih mengena. Tujuan kita juga sambil santai juga pasti akan tercapai karena dilaksanakan melalui sebuah kegiatan yang bermain. Ya. Nah, ini permainan ini populer dengan berbagai sebutan, antara lain pemanasan, ya, atau icebreaker, ya, atau penyegaran atau anestesi. Biasanya di suatu workshop ya, atau kegiatan-kegiatan ilmiah itu juga ada games yang tujuannya adalah merefresh. Icebreaker-nya ya berarti memberikan pemanasan biar semangat. Negaranya merefresh berupa anestesi. Kemudian awalnya yang kondisinya itu mengalami situasi kebekuan pikiran, ya, atau fisik peserta itu menjadi bisa cair, gitu, ya, karena ada proses yang asik yang dikerjakan. Ya. Kemudian permainan juga dimaksudkan untuk membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat dan antusiasme. Ya, jadi kalau yang biasanya kita belajar hanya apa itu lebih ke formal banget gitu ya, lebih ke formal banget ya, atau lebih ke kaku banget, kan belajar kuliah kok kaku banget gitu ya. Mungkin dengan adanya permainan peran ya, atau games itu bisa menjadikan karena sifatnya dinamis tadi ya, bisa kita modifikasi sesuai dengan harapan dan tujuan serta keinginan si pemateri dengan tetap mempertahankan tujuan dari permainan itu sendiri ya. Jadi bisa menjadi penuh semangat dan antusias karena diajak main-main aja. Tapi sebenarnya bukan main-main, tetapi itu sebenarnya adalah cara untuk mencapai tujuan dengan cara main-main. Membuat audien itu lebih termotivasi, lebih semangat, dan lebih antusias untuk belajar. Nah, pada karakteristik permainan ini adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tapi serius, gersang, serius dan menyenangkan. Permainan digunakan untuk penciptaan suasana belajar dari pasif ke aktif, dari kaku menjadi gerak, dan dari jenuh menjadi riang. Itu permainan. Biasanya banyak diterapkan pada tempat-tempat atau kondisi-kondisi yang mungkin sudah ada kebutuhan situasi, ya. Mungkin ada masalah antar pasien, ya, ada gesekan antar pasien, itu bisa kita terapkan dengan tujuan belajar dapat dicapai secara efisien dan efektif dalam suasana gembira meskipun bahas hal-hal yang sulit atau berat. Misalkan permainan dalam puzzle misalnya, atau permainan dalam tebak kata, yang jawabannya mungkin berat pun nggak jadi masalah ketika diterapkan dengan cara kemudian sebaiknya permainan digunakan sebagai bagian dari proses belajar, bukan hanya untuk mengisi waktu kosong atau sekedar bermain saja. Itu tadi tujuannya adalah pada ranah sosial, ranah kognitif, dan sebagainya. Permainan sebaiknya dirancang menjadi suatu aksi atau kejadian yang dialami sendiri oleh peserta. Kemudian ditarik dalam proses refleksi untuk menjadi hikmah yang mendalam, prinsip, nilai, atau pelajaran-pelajaran. Dari permainan itu kan otomatis jadi, wah, tapi saya merasa senasib dengan orang yang menurut saya punya masalah dengan saya. Misalkan kalau di RSC atau di
panti kerja kan jadi seperti itu akhirnya kan, karena oh jadi akrab lagi, karena merasa seperti itu jadi akrab lagi. Ini keunggulan atau apa keuntungan menggunakan metode permainan atau games. Wilayah perubahannya dipengaruhi adalah pada ranah sikap sampai dengan nilai-nilai sosial, nilai-nilai kebersamaan, nilai merasa senasib sepenanggungan, ya itu digali ya, atau diberikan stimulus, ya, diberikan stimulus dengan tadi proses yang dilakukan bersama-sama melalui games atau melalui ya. Mungkin itu yang bisa saya share terkait dengan metode pembelajaran dengan media pembelajaran yang tentu relevan ya. Jadi prinsipnya adalah kita bisa menggunakan metode pembelajaran itu sesuai dengan pilihan kita, bebas. Tapi yang harus diperhatikan itu ada beberapa aspek tadi ya. Jumlah sasaran, waktu, tempat, ya kan? Itu media itu akan sangat mempengaruhi. Ya kita nanti kalau kita sudah paham tentang beberapa metode pembelajaran ada, kita bisa tahu, bisa menganalisis tentang metode apa sih yang tepat yang bisa kita terapkan. Sehingga karena apa? Karena sudah paham tentang beberapa metode pembelajaran yang tadi sudah kita bahas ya, satu persatu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.